Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from group 3. Let me introduce myself and my friends to you. I am Mufrika Sabadani and my friends there are Inaya Farida, Mufri Muhazib, and Muhammad Arsha Saputra. Well, today we want to present about the background of Pancasila to you. Pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahirnya Pancasila di Indonesia. Pidato Presiden Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang mengemukakan konsep awal Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar ideologi yang menyatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Lalu bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Yuk kita simak. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia, pihak penjajah Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk lembaga untuk mempersiapkan segala hal berkaitan dengan pembentukan NKRI. Lembaga ini dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertempat di Gedung Chuo Sang Iin, sekarang Gedung Pancasila, yang membahas agenda mengenai tema dasar negara. Dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan sosial. Selanjutnya Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang mengemukakan pendapatnya yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian sebagai tindak lanjut BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar. Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abi Kosno, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin. Melalui perumusan yang dibuat oleh Panitia 9 tersebut, lahirlah rumusan dasar negara yang saat itu disebut sebagai Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disebut PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang bertugas untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Dalam Piagam Jakarta tersebut menimbulkan beberapa perdebatan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang pada akhirnya dihapus dari pembukaan UUD 1945 dan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan oleh siswa yaitu 1. Menghargai dan menghormati teman yang berbeda kepercayaan, 2. Bersikap baik dan saling tolong-menolong dengan sesama teman, 3. Mempelajari berbagai bahasa tetapi tidak lupa dan bangga mempelajari serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik, 4. Jika memiliki masalah dengan teman ataupun guru dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, 5. Menjalankan tugas sebagai seorang pelajar dengan baik seperti mengerjakan tugas yang diberikan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan mengukir prestasi yang gemilang. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno
merupakan salah satu bentuk gotong royong karena mereka bergotong royong atau bersama-sama untuk mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gotong royong merupakan implementasi dari nilai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya gotong royong diharapkan akan timbul rasa persaudaraan dan solidaritas sosial yang tinggi antara masyarakat Indonesia, sehingga kesulitan atau tantangan yang dihadapi akan lebih ringan dari sebelumnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.